Dalam ajaran agama Islam, terdapat berbagai tanda besar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Tanda-tanda ini akan muncul berbarengan dan akan datang secara berurutan satu sama lain. Salah satu tanda yang akan muncul menjelang datangnya hari kiamat adalah munculnya Dabbah al-Ard. Istilah ini merujuk pada makhluk unik yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, yang membawa pesan penting bagi umat manusia di penghujung zaman. Ia akan keluar dan akan berjalan di seluruh penjuru bumi untuk membedakan antara orang beriman dan orang kafir. Makhluk Dabbah, atau juga yang dikenal dengan Dabbah al-Ard, memiliki peran yang signifikan sebagai pengingat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran tentang hari akhir. Kehadirannya menjadi salah satu bukti nyata dari tanda-tanda besar yang telah dijanjikan di dalam ajaran Islam. Kata Dabbah berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti makhluk yang merayap atau binatang yang berjalan di atas tanah. Namun, dalam tafsiran lain, ia bukan sekedar makhluk biasa yang ada di dunia ini, melainkan makhluk yang diciptakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang sangat penting. Dabbah disebut sebagai salah satu tanda besar menjelang hari kiamat, sebuah peringatan secara khusus oleh Allah, sebuah peringatan bagi umat manusia akan datangnya akhir zaman. Dalam ajaran Islam, Dabbah digambarkan sebagai makhluk yang istimewa dengan tugas yang unik dan tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Ia akan muncul di penghujung waktu saat kebenaran mulai dilupakan dan manusia semakin jauh dari petunjuk Allah. Kehadirannya Dabbah menjadi bukti nyata dari janji-janji Allah yang telah lama tertulis di dalam Al-Quran dan disampaikan melalui Rasul-Nya. Makhluk ini tidak hanya membawa pesan, tetapi juga berfungsi sebagai pembeda antara orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang beriman. Kisah tentang Dabbah mengajarkan kepada umat manusia bahwa akhir zaman bukanlah sekedar cerita, melainkan sebuah kenyataan yang akan datang. Dalam hadis disebutkan bahwa Dabbah akan berbicara kepada manusia, menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak biasa. Ia akan menunjukkan tanda-tanda yang membuat orang sadar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran di hari akhirat kelak. Kehadirannya menjadi momen yang tidak bisa diabaikan, karena pada saat itu penyesalan tidak ada lagi gunanya. Dabbah memberikan pesan mendalam bagi setiap individu. Tanda-tanda besar ini mengingatkan manusia untuk selalu berada di jalan yang benar, memperbaiki amal perbuatan, dan memperkuat iman sebelum terlambat. Sebab ketika Dabbah muncul melaksanakan tugasnya, tidak ada lagi waktu untuk kembali. Kehadirannya adalah penegasan bahwa janji Allah pasti akan terjadi, dan setiap manusia pasti akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Dabbah di dalam surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami mengeluarkan seekor makhluk dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Meskipun rincian tentang Dabbah tidak dijelaskan secara lengkap di dalam Al-Quran, keberadaannya disebutkan sebagai salah satu tanda besar menjelang hari kiamat. Dalam surah An-Naml ayat 82, Dabbah digambarkan sebagai makhluk yang muncul di akhir zaman untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Namun, untuk lebih detail, lebih lanjut tentang sifat, bentuk, dan misinya, informasi ini lebih banyak diambil dari hadis serta ijtihad dari para ulama. Secara fisik, Dabbah digambarkan sebagai makhluk yang luar biasa dan berbeda dari makhluk yang biasa. Beberapa ulama menyebutkan bahwa bentuknya unik, mungkin merupakan gabungan dari beberapa jenis hewan. Pendapat ini lebih banyak didasarkan dari ijtihad para ulama dan merupakan tafsiran dari beberapa hadis. Ini menunjukkan bahwa penampakan Dabbah masih menjadi misteri yang hanya akan terungkap saat ia benar-benar muncul. Selain fisiknya yang istimewa, Dabbah memiliki fungsi dan misi yang sangat jelas.
Tugas utamanya adalah menandai manusia berdasarkan tingkat keimanan dan kekufuran mereka. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa ia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkat tersebut, Dabbah akan menandai orang-orang yang beriman, sedangkan cincin Nabi Sulaiman ia akan menandai wajah orang-orang kafir. Dabbah juga akan berbicara dengan manusia, sesuatu yang tidak lazim bagi makhluk yang biasa. Ia memberikan peringatan keras bahwa umat manusia telah mengabaikan tanda-tanda dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuannya berbicara ini menjadi salah satu keunikan dan kekuatan besar yang dimiliki oleh Dabbah. Melalui kata-katanya, ia akan menyampaikan kebenaran yang tidak bisa disangkal, sekaligus mengingatkan manusia akan akibat dari perbuatan mereka. Kemunculan Dabbah juga menegaskan bahwa waktu bagi manusia untuk bertaubat sudah hampir habis. Saat ia muncul, itu adalah pertanda bahwa pintu taubat sudah tertutup dan segala keputusan telah ditetapkan. Oleh karena itu, peringatan Dabbah menjadi momen penting yang mengingatkan umat manusia untuk segera memperbaiki diri sebelum terlambat. Kemunculan Dabbah tidak akan secara tiba-tiba, melainkan setelah berbagai tanda kecil lainnya muncul terlebih dahulu. Kemunculan Dabbah sering dikaitkan dengan terbitnya matahari dari barat yang merupakan tanda besar lainnya. Dabbah tidak hanya muncul sebagai peringatan, tetapi juga sebagai pembuktian dari kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hadir untuk memperlihatkan bahwa segala sesuatu yang telah Allah sampaikan melalui Al-Quran dan Rasul-Nya adalah benar adanya. Kehadirannya juga menjadi peringatan terakhir bagi manusia yang selama ini meragukan kebenaran agama. Namun, rincian tentang waktu, tempat, dan bentuk kemunculan Dabbah tetap menjadi rahasia Allah. Hal ini mendorong umat Islam untuk tetap waspada dan senantiasa berada di dalam ketaatan kepadanya. Tidak ada yang tahu kapan Dabbah akan muncul, sehingga penting bagi manusia untuk selalu mempersiapkan diri. Bagi sebagian ulama, kemunculan Dabbah memiliki simbolisme yang dalam. Ia tidak hanya sekedar makhluk fisik, tetapi juga cerminan dari akhir sebuah era. Ia menjadi saksi atas kerusakan moral manusia dan mengingatkan kembali tentang pentingnya nilai-nilai keimanan. Dari beberapa tafsir disebutkan bahwa Dabbah akan muncul dari tempat tertentu, seperti Mekah atau dekat Ka'bah. Namun, pendapat ini bukan sebuah kepastian, melainkan hanya sebuah tafsiran dari hadis yang berkaitan dengan munculnya Dabbah. Tetapi yang paling penting adalah tempat munculnya Dabbah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui. Bagi orang-orang yang beriman, munculnya Dabbah menjadi momen yang menguatkan keyakinan mereka. Tanda-tanda besar seperti ini memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dan menjadi bukti nyata dari janji-janjinya. Namun bagi orang yang ingkar, Dabbah adalah peringatan terakhir yang akan membuktikan kebenaran dari apa yang mereka ingkari. Pada akhirnya, kisah tentang Dabbah mengandung pesan penting bagi umat Islam. Ia mengingatkan tentang tanggung jawab setiap individu untuk memahami dan mengikuti petunjuk Allah sebelum terlambat. Kehadirannya adalah peringatan keras bahwa manusia harus siap menghadapi akhir zaman dengan iman yang kokoh dan amal yang baik. Dalam beberapa hadis, Dabbah disebut akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman sebagai bagian dari misinya di akhir zaman. Kedua benda ini memiliki makna simbolis dan fungsi khusus dalam tugas yang diberikan Allah kepada Dabbah. Tongkat Nabi Musa adalah simbol mukjizat dan kekuasaan Allah. Dalam kisah Nabi Musa, tongkat tersebut digunakan untuk berbagai keajaiban, seperti membelah laut, mengalahkan para penyihir Fir'aun, dan mengeluarkan air dari batu. Dalam konteks Dabbah, tongkat ini memiliki fungsi untuk menandai wajah orang-orang yang beriman. Dengan tongkat ini, Dabbah akan menyentuh wajah mereka hingga tanda keimanan menjadi jelas dan dapat dilihat oleh semua orang. Tanda tersebut menjadi bukti bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat dan beriman kepadanya. Cincin Nabi Sulaiman melambangkan kebijaksanaan, kekuasaan, dan penguasaan atas jin dan makhluk lain. Dalam tugas Dabbah, cincin ini digunakan untuk menandai wajah orang-orang kafir
yang selama hidupnya menolak kebenaran dan menentang petunjuk Allah. Dengan cincin tersebut, tanda kekufuran akan muncul di wajah mereka. Tanda ini menjadi ciri yang membedakan mereka dari orang-orang yang beriman, serta menunjukkan akibat dari pilihan mereka selama hidup di dunia. Kemunculan Dabbah dengan membawa tongkat dan cincin menegaskan bahwa keadilan Allah akan ditegakkan secara sempurna di akhir zaman. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura atau menyembunyikan keyakinan seseorang. Setiap manusia akan diberi tanda yang mencerminkan iman atau kekufuran mereka, sesuai dengan amal perbuatan yang mereka telah lakukan selama hidup di dunia. Tongkat dan cincin yang dibawa Dabbah mengingatkan umat manusia tentang pentingnya hidup dengan keimanan yang tulus. Bagi orang yang beriman, tanda dari tongkat Dabbah adalah kehormatan atas keimanan dan ketakwaan yang telah mereka buat. Namun sebaliknya, bagi yang ingkar, tanda dari cincin Nabi Sulaiman menjadi peringatan keras tentang konsekuensi dari pilihan hidup mereka. Dengan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, Dabbah melaksanakan tugas ilahi yang menjadi salah satu tanda besar hari kiamat. Setelah Dabbah melaksanakan tugas utamanya, yaitu menandai manusia berdasarkan keimanan dan kekufuran, misinya dianggap selesai. Orang-orang yang beriman akan diberi tanda yang menunjukkan ketaatan mereka, sementara orang-orang kafir diberi tanda sebagai penolakan ilahi terhadap mereka. Akhir dari kisah Dabbah bukan hanya tentang kepergiannya, tetapi juga tentang peran besar yang ia tinggalkan untuk umat manusia. Kehadirannya mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki akhir, dan hanya amal serta keimanan yang akan menentukan nasib seseorang di akhirat. Setelah menjalankan tugasnya, tidak ada lagi keterangan spesifik dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bagaimana atau kemana Dabbah akan pergi. Namun mengingat Dabbah adalah makhluk ciptaan Allah dan tugas tertentu, kemungkinan besar ia akan menghilang atau dimusnahkan setelah misinya selesai, karena kehadirannya hanya ditunjukkan untuk momen khusus di akhir zaman kelak. Dari munculnya Dabbah menegaskan kita bahwa ia adalah salah satu tanda besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan ketika di penghujung zaman, serta mengingatkan manusia untuk bersiap menghadapi akhir yang pasti akan datang. Setelah peringatan ini, segala sesuatu yang telah dijanjikan Allah tentang kiamat akan terwujud tanpa ada salah satu pun yang bisa menghindarinya.